Shalom. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Linky Gilim, kelas A semester 4. Di sini saya ingin menafsirkan sebuah kitab yang terambil dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-26 dengan judul perikop Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Perikop ini dibagi dalam dua bagian, yaitu ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20 menggambarkan keadaan yang telah terjadi setelah dosa. Dengan memperalatkan hukum Taurat berhasil menaklukkan manusia. Keadaan itu ditandai oleh pertentangan antara keinginan manusia hendak mengikuti kehendak Allah dengan ketidakmampuannya berbuat demikian akibat penjajahan oleh dosa. Sebagaimana nyata dalam ayatnya yang ke-13a, perikop ini ditulis dalam rangka diskusi dengan lawan bicara Yahudi atau Yudais, dan pokok diskusi tetaplah makna hukum Taurat mengenai pemakaian aku. Istilah-istilah yang sulit dipahami dalam teks ini kita dapat memperhatikan dalam perkataan aku. Dalam ayatnya yang ke-26 ini menjadi kesimpulan dari seluruh perikop dari ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-25 yang menggambarkan kesengsaraan aku itu. Akal budi memang mengabdi pada hukum dosa dan baru bisa berubah setelah aku menjadi bukan lagi aku sendiri, dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Ayat ini oleh banyak penafsir dianggap sebagai tambahan dari tangan lain atau glosa, sebab di dalam ayat ini tidak ditemukan. Kita meninjau dulu alasan yang menyebabkan sebagian para pakar, khususnya mereka yang memandang ayat 14 hingga ayat 23 sebagai gambaran keadaan manusia di luar Kristus, beranggapan bahwa ayat ini tidak asli. Selain itu, di dalam aku dijelaskan dengan kata-kata yaitu di dalam aku sebagai manusia. Arafiah di dalam dagingku ada yang mengartikan kata-kata ini seolah-olah membatasi yang pertama. Sehingga kita perlu membedakan aku dari daging. Aku tidak juga bertanggung jawab atas perbuatannya, sebab perbuatan itu dihasilkan dari sesuatu yang terjadi di dalam diriku oleh sebagian diriku yang dinamakan daging. Kemudian kita juga dapat melihat bahasa asli yang digunakan di dalam konteks atau dalam ayat ini, yaitu dalam bahasa Yunani Paulus memakai kata kerja seperti katergasomi atau bekerja, kemudian ada polo yaitu menghasilkan atau menciptakan. Berikutnya dalam konteks sosial dan budaya, surat Roma ditulis untuk jemaat di Roma, kota kekaisaran tempat sosial sangat tajam. Ada golongan elit Romawi atau senator bangsawan, warga kelas menengah, orang merdeka, dan budak, sangat menjunjung tinggi disiplin. Paulus, seorang Yahudi sekaligus warga negara Romawi, menulis untuk audiens campuran Yahudi dan non-Yahudi. Berbicara soal aku ingin melakukan yang baik, tetapi malah berbuat jahat. Di sini dia sedang berbicara tentang realitas manusia di bawah kekuatan hukum Taurat. Dalam konteks politik juga, secara politis, Kaisaran Romawi menawarkan stabilitas, tetapi menurut ketaatan penuh terhadap negara dan kekuasaan kaisar, bagi Paulus istilah hukum atau nomos biasanya punya dua lapisan makna. Yang pertama hukum Taurat Yahudi dan hukum kekaisaran Romawi, aks ekonomi dalam masyarakat Romawi. Budak atau doulos, gambaran nyata seorang yang tidak punya kuasa atas kehidupan sendiri. Paulus memakai bahasa perhambaan secara teologis di Roma 7 untuk menggambarkan kondisi manusia. Kesimpulan dalam tafsiran kontekstual ini dalam Roma 7 ayat 13 hingga 26, Paulus sudah hanya berbicara tentang pergaulan pribadi, tetapi situasi universal manusia yang tertawan oleh sistem dosa, baik dalam hukum agama, norma sosial, maupun struktur politik ekonomi. Untuk itu, saya mengajak kepada teman-teman sama-sama belajar untuk mengendalikan diri kita dan menguasai diri kita agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu atau keinginan daging yang akan mendominasi diri kita.